Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat video dari pelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Saiful Milah MPD. Oke, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Oke, jadi di sini ada penjelasan, yaitu ada 4 ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu tentang perkembangan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Penjelasan pertama yaitu definisinya nih. Jadi sebagai berkehidupan bermasyarakat, kita sebagai manusia yang pada hakikatnya membutuhkan proses untuk bersosialisasi atau berinteraksi, bahkan perkembangan dimulai dari cara kita berpikir, melakukan sesuatu, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan adanya proses, maka kita bisa melakukan sesuatu definisi nih yang baik, bahkan bisa mencermati kehidupan yang berjalan seiring berjalannya waktu. Oke, lanjut untuk penjelasan yang kedua, karakteristiknya dari kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik ya. Proses kognitif dapat diterangkan dengan pendekatan sistem pemrosesan informasi. Inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Menurut pendekatan ini, anak-anak secara bertahap mengembangkan kapasitasnya untuk memproses informasi dan karenanya secara bertahap pula mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang kompleks. Lanjut untuk penjelasan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik, yaitu ada 6. Apa saja nih? Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Dan yang terakhir, faktor kebebasan. Oke, untuk penjelasan yang terakhir, yang keempat, menganalisis sebagai generasi milenial dalam pembelajaran perkembangan kognitif peserta didik. Apa sih itu menganalisa ya? Adapun perkembangan di era zaman di mana kita sebagai generasi milenial harus bisa menjadikan contoh ke depannya untuk anak dan cucu kita nanti, karena suatu hal yang dilakukan kita sebagai makhluk sosial dimanapun kita berada, seperti pada secara garis besar keturunan akan mengikuti pola berpikir orang dewasa. Maka dari itu, kebebasan atau kebiasaan yang kita lakukan akan menarik perhatian nih bagi penerus-penerus seperti anak-anak muda, anak-anak kecil zaman sekarang yang benar-benar sangat pesat sekali pola berpikirnya dan sangat berkontribusi nih untuk mencapai suatu pemikiran hal yang baru. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan kognitif peserta didik. Saran dan pesan saya sebagai makhluk bersosialisasi itu harus mencerminkan bagaimana pola sikap, pola berbicara itu akan mengikuti nantinya ke depannya untuk anak cucu kita nanti. Semoga untuk di video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan untuk pribadi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.